Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 atau pada tanggal 9 Tefet 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 38 ayat 6 sampai 7 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yehuda mengambil seorang istri bagi anak sulungnya, dan namanya Tamar. Dan anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Yahweh, maka Yahweh membunuhnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah Yehuda dan Tamar, saudaraku, dalam perikop ini. Saudaraku, yang menjadi renungan lewat bacaan firman kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang anak sulung, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa Yehuda pergi ke tanah Kanaan dan di sana dia mendapatkan istri dari orang tanah Kanaan yang namanya disebut Sua, saudaraku. Sua adalah wanita orang Kanaan, saudaraku. Dan lewat perkawinan antara Yehuda, anak dari Yakub ini, saudaraku, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama saudaraku. Saudaraku, kemudian mengambil seorang istri dan nama anak daripada Yehuda yang sulung ini yaitu Tamar, saudaraku. Nah, lewat peristiwa ini Bapak Yahweh melihat bahwa anak sulung daripada Yehuda ini jahat di mata Bapak Yahweh, saudaraku. Dan firman ini mencatat di ayat ke-8, dan anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Yahweh, maka Yahweh membunuhnya. Ada kata anak sulung tertulis di sini, saudaraku. Artinya di dalam kitab suci kita, di dalam Dafar Elohim, bahwa pernyataan tentang anak sulung ini merupakan sesuatu hal yang khusus, saudaraku. Karena berbicara anak sulung, kitab suci selalu mencatat, saudaraku. Sama seperti halnya Ruben yang merupakan anak sulung dari Yakub, saudaraku. Dan kitab suci mencatat. Dan bagaimana hak kesulungan terhadap Ruben juga menjadi Ruben anak sulung yang hak kesulungannya tidak diperhitungkan karena Ruben berbuat tidak baik. Dia tidur dengan istri daripada ayahnya, saudaraku, walaupun ayah bukan istri kandung ataupun bukan ibu kandung daripada Ruben ini. Demikian juga sebelumnya, saudaraku, Esau dan Yakub berbicara juga tentang kesulungan, saudaraku. Jadi lewat renungan pagi hari ini kita diteguhkan kembali bahwa bagi anak-anak sulung memiliki suatu hal kekhususan di hadapan Bapa Yahweh, dan ini selalu disebut di dalam kitab suci kita, saudaraku. Termasuk juga pada pagi hari ini tentang anak Yehuda yang pertama, yaitu sebagai anak sulung. Namun kitab suci mencatat kehidupannya adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh mencabut nyawanya, demikian, saudaraku, dan meninggallah oleh karena kejahatannya. Bukan berarti masalah kejahatannya, saudaraku, tapi yang menjadi renungan bagi kita catatan bahwa sebagai anak sulung ini, saudaraku, mendapat hal kekhususan di mata Bapa Yahweh, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Dan lewat renungan pagi ini, saudaraku, kita kembali diteguhkan tentang renungan ataupun sharing firman tentang anak sulung ini, saudaraku. Bahwa anak sulung, bila anak sulung ini di hadapan Bapa yang berkenan, maka dia akan mendapat berkat yang luar biasa, saudaraku, dalam menjalani kehidupannya. Seperti halnya Yakub yang sudah mendapat hak kesulungan dari Esau yang Esau jual kepadanya. Dan kitab suci mencatat dia akan menjadi orang yang diberkati, saudaraku. Nah, demikian juga kepada anak-anak garis keturunannya terus setelah itu dalam peristiwa Yakub tentang anak kesulungan tetap menjadi suatu
catatan di dalam kitab suci kita, saudaraku. Artinya tentang anak kesulungan ini masih memiliki suatu hak yang berbeda dengan anak-anak yang lainnya di alam roh tentunya, saudaraku. Sampai tentunya di zaman kita sekarang ini. Ini yang menjadi renungan bagi kita, bagi saudara-saudaraku dan adik-adik yang memang lahir sebagai anak sulung di tengah keluarga. Inilah waktunya dibukakan bagi engkau, bagi saudaraku sebagai anak sulung. Jadilah anak sulung yang memang sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Maka ada hal yang khusus sesungguhnya di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam rohmu, di hadapan Bapa Yahweh. Karena engkau yang pertama membuka rahim daripada wanita, dan itu memiliki sesuatu hal kekhususan di mata Bapa Yahweh. Lewat itulah maka kita lihat banyak sekali keluarga-keluarga apabila anak sulungnya menjadi berhasil, maka secara umum maka adik-adiknya juga akan ikut menjadi berhasil, saudaraku. Namun sebaliknya, bila anak sulung daripada keluarga itu menjadi anak yang tidak berhasil, atau anak yang pemberontak, atau anak yang jahat, demikian saudaraku, ini berdampak kepada adik-adik ke bawahnya. Walaupun itu juga bukan menjadi sesuatu hal yang kebenaran, saudaraku. Namun kita lihat secara umumnya di dalam kehidupan keluarga-keluarga sampai saat ini. Artinya peran anak sulung memiliki dampak yang sangat besar, saudaraku. Memang firman sudah mencatat hal itu, dan ini menjadi sesuatu hal yang dapat kita renungkan, bahwa sebagai anak sulung memiliki suatu keistimewaan atau hak kesulungan. Dan bagi orang tua, kita mengambil bagian untuk menebusnya di hadapan Bapa Yahweh, untuk sehingga hak kesulungan ini akan turun kepada anak tersebut secara hukum Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita akan diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.